Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Jemaah sekalian yang berbahagia, mohon maaf hari ini barangkali kita sedikit berpindah bahasan dari yang harusnya masih bahas tentang wudu, kita lompat ke kurban. Kalau ke dalam bahasa ta'limu ta'lim di pesantren ada namanya ilmul hal. Ilmul hal itu ilmu yang harus dipakai saat ini. Ya mudah-mudahan abis ngaji kurban yang belum beli sapi bisa ngelihat sapi walaupun nggak beli, yang belum beli kambing bisa ngelihat kambing gitu dia. Nah, ibadah kurban itu termasuk kalau bahasa usul fikih syar'uman qoblana, syariat umat sebelum kita, syariat umat sebelum umat Nabi Muhammad. Jadi ada bahasan khusus tuh. Ada syariat-syariat yang ada sebelum Nabi Muhammad, Nabi sebelumnya, lalu di-stempel sama umat sama Nabi Muhammad sebagai syariat kita. Yang paling tua nikah Nabi Adam. Nih, Nabi Adam nikah dengan Hawa di surga. Itu syariat paling tua. Terus sampai kepada Nabi Muhammad. Dikuatkan dengan Islam. Ada lagi haji. Haji Nabi Ibrahim. Khitan Nabi Ibrahim. Termasuk kurban Nabi Ibrahim. Inni ara fil manam anni adbahuka pandul madza tara. Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya, lalu musyawarah sama Nabi Ismail, bagaimana menurut Anda Ismail? Saya disuruh menyembelih Anda ini. Kata Nabi Ibrahim, ya abatib, kata Nabi Ismail, ya abatib al-matu maru satajidun insyaallah minas sabirin. Udah, Pak, kalau Allah yang nyuruh mah hajar aja udah. Dah gas, nggak usah pakai pikir-pikir. Nabi Ibrahim, kalau dalam cerita-cerita di kitab-kitab saat itu, 3 mimpi malam pertama itu, apa iya ya? Malam kedua, apa iya ya? Malam ketiga, baru musyawarah sama Ismail. Sama Pak, kita jadi orang tua, mimpi suruh nyembelih anak, gimana caranya? Kalau kita udah bohong aja dah, udah bohong aja, itu mulai kesalahan anak aja, tuh gue potong lehernya ngimpi gitu ya. Dari situlah kemudian ada sebuah hukum. Mimpi seorang nabi adalah wahyu. Mimpi seorang nabi adalah wahyu. Maka kalau Nabi Muhammad bermimpi, itu ama yang tiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, pasti wahyu. Beda mimpinya kita. Walaupun ada hadis mengatakan mimpi orang mukmin itu juz'un, satu bagian dari 40 nilai mimpi seorang nabi. Maka kadang-kadang ada ulama mimpi suka jadi gitu ya. Nah, itu yang benar. Kalau kita mah, ya udah deh jangan Pak, jangan pakai ngimpi-ngimpi cerita dah. Semalam gua ngimpi dipatok ular, apa maksudnya? Kata teman, lu mau mati. Repot dah begitu dah. Saya ngimpi semalam, udah banyak cerita dah. Itu mimpi, maka ada bilang ada mimpi khas, orang-orang khusus. Dah. Nah, ini syariat umat sebelum umat Nabi Muhammad. Kemudian dilegalkan terus sampai kepada Nabi Muhammad dengan ayat fasalli li rabbika wanhar. Salatlah kamu kepada Tuhan kamu, kemudian menyembelihlah. Ini awalnya nih. Di sini kita belum ngomongin fikih nih. Di sini nih. Nabi Ibrahim motong kagak ada ceritanya mau kambing umur berapa tahun digantinya. Nggak ada. Apakah 1 ekor sapi itu menjadi buat 7 orang? Apakah 1 kambing itu buat 1 orang? Gitu. Itu belum ada dari zaman Nabi Ibrahim kepada zaman sampai zaman Nabi Muhammad. Berkembang fikih itu di kita setelah Nabi Muhammad karena banyak riwayat. Sekarang kan ada yang patungan sapi 7 orang ya. Itu riwayatnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis sahih riwayat Imam Tirmizi, Imam Abu Daud, Imam Nasai. Nabi ketika di Hudaybiyah pernah memotong seekor sapi untuk 7 orang. Dari situ maka ulama mazhab Syafi'i mengatakan sapi buat 7 orang. Segitu doang informasinya. Nabi pernah. Tapi ada juga riwayat Nabi pernah motong kambing untuk umatnya. Nabi pernah motong onta untuk keluarganya. Lebih dari 7 orang. Ini kan hadis beda-beda nih. Beda-beda. Maka dulu almarhum pernah menyampaikan itu agak heboh juga tuh. Syekh Ali Jaber. Pernah heboh juga tuh.
Kalau di Madinah nggak begitu. Oh iya beda di Madinah. Di Madinah mazhabnya Ahmad bin Hambali beda. Di sini mazhabnya Syafi'i. Sapi harus 7. Yang benar yang mana Ustaz? Pokoknya lu potong sapi, potong kambing udah bener udah. Mau betujuh ke, mau sapi, yang penting motong, jangan ribut mulu. Ini boleh apa kagak? Boleh kagak? Akhirnya sapinya kagak dibeli, kambing kagak dibeli. Sian itu. Nah, dah. Jadi bagi yang berpikiran bahwa sapi 1 ekor buat 7 orang, itu tadi hadisnya riwayat pada ketika Nabi di Hudaybiyah. Imam Tirmizi meriwayatkan, Imam Abu Daud meriwayatkan, Imam Nasai meriwayatkan. Hadisnya sahih. Bagi yang nggak begitu, 1 kambing buat 1 keluarga juga boleh. Hadis Nabi pernah motong 1 kambing untuk umatnya, bukan sekeluarga lagi, seumat, se-Indonesia. Kalau ini diamalin, tukang sapi kagak laku, tukang kambing kagak laku. Nah, semetrako beli 1, coba deh. Ini Japa belinya 1 doang, udah potong niat buat semua karyawan. Patungan sarang 2.000 ini. Nah, maka masing-masing mana yang cocok nih buat cocok. Maka kalau dalam bahasa hadis itu ada namanya taufik. Taufik itu hadis-hadis yang kelihatannya berbeda, bertentangan, coba dikompromikan. Udah kita kompromikan dah. Hasil komprominya, kalau bapak nih sekeluarga, ada 5 orang, anak segala macam, kita patungan yuk patungan. Kuatnya cuma beli kambing 1. Udah pakai hadis yang 1 kambing buat 1 keluarga. Yang penting tahun ini motong kambing, tahun depan motong kambing. Emang duitnya nggak ada lagi, cuma 1 kambing doang. Tapi kalau bapak di tabungannya ada 2 miliar pak, beli kambing 1, pelit. Sapi lah, walaupun buat 1 orang, walaupun cuma buat 3 orang. Nah, maka dari awal tuh di Quran udah bilang, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Nanti ketika bapak kurban tuh dagingnya, darahnya nggak sampai ke Allah, yang sampai takwanya. Punya duit beli kambing. Coba bapak dapat apa? Aruh dapat patungan 7 orang, masing-masing 4 juta, beli sapi, potong. Dapat apa? Paling 1 kantong, Pak. Tapi bapak rela mengeluarkan duit 4 juta demi menjalankan perintah Allah. Ini yang keren. Dapat apa coba? Ada pahalanya Ustadz, kelihatan. Enggak. Karena bapak punya takwa, maka ada duitnya. Itu yang mau dilihat sama Allah tuh, itunya yang mau dilihat tuh. Nah, soal hadisnya banyak-banyak begitu, udah. Kita pakai yang mana dah? Yang penting ada duit yang dikeluarkan ketika kurban besok. Dari mulai hari Jumat tanggal 6, kemudian hari Sabtu tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9. Jadi 3 hari tasdik dengan 1, 4 hari, Pak. Bapak mau pilih yang mana? Kayaknya nggak ada yang hari Jumat, nggak ada ya? Nggak ada, nanggung. Karena sebelum Jumat takut nggak keburu Jumat, habis Jumat takut ke maghriban, nanggung. Sabtu deh ya, Sabtu nanggung juga. Akhirnya nggak motong-motong nih. Nah, berkembanglah di masyarakat. Indonesia kan luar biasa. Kita patungan aja. Tuh. Zaman Nabi nggak ada patungan. Oh iya. Saya bahas ini di Instagram, Pak. Benar Pak kagak Allah alam. Jadi survei belakangan tuh apa? Tingkat kesejahteraan itu negara berkembang pertama Indonesia sekarang. Bukan Amerika, bukan Eropa. Yang sejahtera arti dia miskin tapi merasa nyaman, dia nggak kaya tapi merasa nyaman, itu Indonesia. Karena Indonesia banyak kegiatan sosialnya, gotong royong, kerja bakti, tahlilan, maulid, susah juga nggak berasa susah. Tuh. Indonesia apa ini? Maka ketika nih kalau kita beli kambing nih satu-satu 7 orang, 1 kambing paling dapat 20 bungkus. Kali 7, 140. Kalau kita beli sapi, bisa 250. Yang lain dapat banyak. Dah, kita patungan aja 7 orang buat beli sapi. Jangan beli kambing. Indonesia, Pak. Tapi kan yang ngeluarin ini patungan takwanya. Dapat apa dia? Enggak, paling dapat 1 kantong. Takwanya. Karena dia punya takwa, dia mau patungan 4 juta. Maka di awal, bukan dagingnya, bukan darahnya yang sampai kepada Allah. Yang sampai kalau bahasa Betawi Pak, kemauan lu. Gitu. Lu punya duit, mau caranya patungan kek, mau caranya beli sendiri kek. Ketika Idul Kurban itu, ada yang dikeluarkan buat beli kambing, buat beli sapi. Itu yang penting.
Nah, syariat yang lain-lain ngikutin aja, Pak. Bapak boleh percaya, boleh kagak kan? Ada yang bilang 1 helai bulu kambing menghasilkan 1 pahala. Coba Bapak hitung bulu kambing. Males, enak aja pakai hitung itu. Kan ada tuh. Itu Pak, di samping aja tuh adanya tuh samping tuh. Mau dipakai alhamdulillah buat fadilah. Wah, luar biasa. Kagak dipakai nggak apa-apa, Pak. Yang penting mah kambingnya beli. Jangan gara-gara masalah begini nih, akhirnya kambing nggak kebeli. Ada lagi yang pakai dinamain sapinya ya. 7 orang, Pulan bin Pulan, ini bin ini. Yang motong sampai nyebutin itu namanya satu-satu, lama banget. Siapa lagi kata yang motong. Saya kadang-kadang suka senyum-senyum aja, Pak. Yang patungan 7 orang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang motong saya. Yang niat korban mereka apa saya, Pak? Yang patungan apa yang motong? Yang patungan. Ngapain saya lama-lama? Tugas saya motong. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Tugas saya motong. Yang niat mah itu. Jadi ini mah cerita bener, Pak. Ada babanya, orang tuanya, bapaknya kaya dah. Beli sapi 1. Tuh, gue beli sapi 1. Kamu Betawi. Potong dah. Kata anaknya begini, anaknya nih. Kan sapi buat 7 orang ya. Baba kan baru 1. Udah, yang 5 kita namain satu-satu. Apa kata suaminya, mantunya? Tetep aja dapat pahala baba lu. Yang beli baba lu. Nah, nih Pak, kadang-kadang di RT saya suka dapat kiriman kambing dari Metrako nih. Ini cuma informasi sambil ngingetin. Gue takut lupa besok. Kambing siapa, Pak? Nama siapa? Nih, iya. Itu sebenarnya niatnya kurban apa sedekah sih, Pak? Kalau kurban siapa? Perusahaan, ada perusahaan kurban. Nggak ada. Maka saya bilang kambing dari Metrako mah jangan dipotong Idul Adha. Sebelum Idul Adha juga nggak apa-apa. Kambing kurban bukan? Bukan. Kecuali ada DKM nih beli kambing patungan. Di bawah Pak Ustadz itu tolong-tolongin yang korban patungan sapi patungan teman-teman DKM. Korban tuh. Yang beli duit perusahaan. Si itu ngaku-ngaku. Kata malaikat, bohong. Tapi ada Pak teman saya, itu kambing dari mana? Dari Metrako. Belum ada namanya kan? Belum ada namanya kan? Namain gua aja, namain gua. Dia kata malaikat kagak tahu kan? Itu korupsi korban namanya ya. Nggak begitu Pak. Tetap saja yang mau dinamain siapapun tetap saja yang niat itu. Nah, dah. Jadi yang korban patungan segala macam udah Pak. Jangan kebangetan diurus. Emang boleh Ustadz? Ada sapinya nggak? Udah dibeli, udah boleh dah. Yang penting ada sapinya. Ini sampai kepada orang-orang yang layak untuk menerima. Nah, Rasulullah, ini kalau bahasa Betawi nih, saking keselnya sampai sabda begini, malam man kana lahu sa'atun walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Ini kalau pakai terjemah bahasa Betawi ini, kalau lu pada punya duit nggak korban, jangan sembahyang deket-deket gua, sonoan, gua nggak demen. Saking Rasul pengennya. Maka saya mengingatkan aja bapak-bapak, kan berkali-kali saya sampaikan, bapak punya duit 10 juta di bank, duit yang nggak kepake dah, stok. Kambing berapa? 4 juta. Dibeliin kambing 4 juta, masih ada 6 juta. Bapak susah nggak? Langsung susah nggak? Enggak. Langsung kelaparan nggak? Enggak. Masih banyak nggak sisa? Masih banyak. Kenapa takut? Itu bicara takut. Bukan Ustadz, saya khawatir besok-besok kalau saya sakit diharap-harap. Sekarang sehat, sakit diharap-harap. Nah, ada ganti Allah Subhanahu wa taala. Ada gantinya. Ini kan kita kadang-kadang keyakinan itu yang sulit. Padahal itu kan sejarah Nabi Ismail. Saya baca buku, ada seorang, saya lupa namanya profesor apa begitu. Dia dulu ateis. Dari Katolik kemudian ke ateis, akhirnya tersesat di Islam, di jalan yang benar. Nah, saya bilang tersesat karena dulunya sudah ke Katolik, sudah segala macam. Dia bilang, dia baca begini, salah satu bacaan dia ketika bicara Nabi Allah Ismail dengan ibunya Hajar. Yang akhirnya jadi Zamzam. Dia bilang begini,
Yang pertama yang harus kita punya nih dalam menjalankan syariat kita tuh berdasarkan cerita itu adalah keyakinan. Kan ketika Nabi Ismail ditinggalkan Nabi Ibrahim di samping Ka'bah, yang waktu itu Ka'bah belum ada, Ka'bah masih nanti baru wa izyar faul Ibrahim Ismail qawaida minal baiti. Dah. Itu dikejar tuh Nabi Ibrahim sama Hajar. Di Sahih Bukhari panjang hadisnya tuh. Jadi kalau bahasa kita begini sambil jalan nih sama ini, Bang, emang saya harus ditinggalin di sini Bang berdua Ismail? Mana nggak ada orang, kalau siang panas luar biasa, kalau malamnya gelap gulita, settingan saat itu. Dikasih cuma air 1 drigen sama korma 1 kresek. Bang, emang saya ditinggal di sini Bang? Jalan aja Ibrahim, kagak nengok-nengok. Sampai 3 kali itu ditegaskan sama Hajar, Allahu amaraka bihada. Allahu, itu Allahu kalau kita mah badal ya. Allahu gitu ya. Apakah Allah yang memerintahkan kamu meninggalkan di sini? Baru Ibrahim nengok. Naam, iya. Apa kata Hajar? Izan lam yudayyi'ani. Kalau Allah yang nyuruh Bang, saya yakin Allah tidak akan menyanyiakan saya. Tuh. Balik Hajar, jalan Ibrahim. Allah yang nyuruh aman. Ini yang perlu mah kita punya nih pertama nih, yakin nih. Ini perlu mah. Kalau Allah yang nyuruh duit 10 juta, dia ambil 4 juta, aman. Punya duit 100 juta, dia ambil sapi 30 juta, aman. Kalau Allah yang nyuruh. Lagi ngaji nih, ntar mah di rumah banyak. Nah, lah kayak sekarang Bapak sholat Zuhur dapat apaan sih? Sholat Zuhur jamaah dapat apaan? Gaji naik. Dapat bonus? Enggak kan? Tapi tetap dikerjakan. Sebab di sini ada takwa nih. Ada takwa di sini. Kalau ditinggalkan rasanya ada rasa dosa. Padahal nggak ada dosanya, nggak kelihatan. Tapi rasanya ada. Itu takwa namanya. Yakin Pak, yakin. Nah, jadi hidup kita itu harus kalau ada sebuah kitab namanya Maraqibul Ubudiyah. Itu sarahnya Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah itu kalangan dari Imam Ghazali. Dikasih penjelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, namanya Maraqil Ubudiyah. Maraq itu naik, ubudiyah penghambaan. Naik penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan di level itu mulu gitu tuh. Ini kalau bahasa korban, jangan jadi penonton doang, menerima kupon doang, baris gitu. Kali-kali kita berubah, kitalah yang berkurban. Gampang banget sih Pak, kalau ada niat mah gampang banget, kalau ada niatnya mah gampang, begitu gampang. Karena saya ngerasain tuh, saya bilang, saya juga termasuk orang yang memaksakan diri untuk berkurban. Tuh, saya setiap minggu ada yang saya tabungin 100.000 Pak. 100.000 setiap minggu. Ada yang nanya, tuh Ustaz duitnya dari mana? Lu mah curiga aja ya, heran gue. Ustaz punya duit banyak dikit, curiga aja. Lakan gua khotib Jumat weh. Khotib Jumat sebulan 3 kali 1,5 juta weh. Iya, sekali khotib Jumat cukup buat 1 bulan tuh. Tapi kan dari amplop Jumat yang harus kita tarik kemudian kita taruh di situ, itu maksa. Setahun itu Pak, itu rata-rata 42 minggu. Kali 100.000 berapa duit? 4.200.000. Kambing dapat 1. Dah, saya selesai, isi saya ajarin. Bisa nggak? Bisa. Bisa sih saya ternyata. Kambing 2 sekarang. Kapan-kapan saya bilang niat lagi sama istri saya. Kapan-kapan jangan kambing, sapi 1 kita patungan berdua. Ketemu Pak kalau mau. Ada jalannya. Iya Ustadz yang ada banyak bolongannya. Bolongannya kan. Loh kalau gua nggak contohin begitu, ntar contohnya bagaimana? Taruh dah Pak, kalau Bapak kagak sanggup 100.000 kan 50.000. Berarti 2 tahun sekali korbannya kan. Tetap ada korbannya. Tahun ini Bapak, tahun besok Ibu. Tahun ini Bapak, tahun ini besok Ibu. Bisa aja. Tetap aja setiap tahun ada kambingnya. Kalau mau. Kayak lagi nih, keyakinan. Tapi kagak cukup sama keyakinan. Nggak sampai di situ. Ketika air habis kemudian Ismail haus. Apa yang dilakukan Hajar? Lari kan? Lari ke sofa. Lari ke Marwah. Lihat ada orang apa kagak. Lari ke sofa. Sebut dengan sa'i. Sa'i itu artinya berusaha. Ada ayat inna sa'yakum lasyatta. Inna sa'yakum lasyatta. Usaha kalian itu macam-macam.
Ada yang jadi karyawan, mohon maaf, ada yang jadi guru, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi pedagang, macam-macam. Harus ada usahanya. Yakin doang nggak cukup, Pak. Yakin bahwa ini benar, yakin bahwa ini baik, tapi juga harus ada usaha. Apa kata Hajar tadi? Allah tidak akan menyanyiakan saya. Tapi tetap aja ada larinya. Ada nyari, ada tolongan ya. Sampai kemudian kita sebut inna sofa wal marwata min syairillah. Sofa dan marwah, sofa dan marwah, sofa dan marwah. Baru ada Zamzam. Yakin akan ditolong, bukan cukup dengan yakin, tapi juga ada usaha. Semua potensi yang ada di badan kita, otak, mata, hati, tenaga, ayo. Maka saya bilang tadi, yuk nyelengin korban. Ya. Maka ada yang pakai cara patungan. Itu usaha namanya tuh, itu sa'i namanya. Pernah lu saya sampaikan begitu, ini kan banyak nih. Ini mah mohon maaf, bukan saya menuduh. Misal ini mah. Ini misalnya susah semua misal ini mah misal. Woi, gue nggak ada duit berkorban, ada patungan duit saling cepet. Ini kan ada nih, berapa orang? Ada 30 orang, 35 orang kan 3,5 juta dapat kambing satu. Udah. Ini korban siapa? Jangan pakai korban siapa, jangan bilang sekarang nama gue aja. Tahun besok nama lu. 35 orang, Pak, udah mati yang ono. 35 tahun. Enggak begitu udah. Pokoknya begini aja. Sekarang mah jangan sampai Idul Adha berlalu tidak ada harta kita yang keluar buat kurban. Tadi pakai tafsirnya la yanalallaha luhumuha wala dimauha. Kita pengen bilang sama Allah, ya Allah, iya, saya bertakwa, tapi takwa saya cuma kuat 100.000. Bisa. Jangan pakai namain udah. Kirim aja ke masjid udah. Nih korban siapa? Nggak pakai nama udah. Allah Maha tahu. Absennya di tangan Allah udah. Belajar Pak. Besok-besok. Saya ke 35 kebanyakan tahun besok. Allah kasih baik lagi. Udah 35 beli 2. Nanti akhirnya harus dimulai. Kalau kata siapa ya? Saya lupa ulama mengatakan. Allah mau bikin kita kaya itu harus lihat dulu kepantasan kita. Kita pantas nggak jadi orang kaya? Lagunya orang kaya bagaimana? Nih, itu lagunya orang kaya Pak. Nah, kalau orang kaya pelit mah itu oknum. Nah, kalau Bapak pengen jadi orang kaya, gayanya gaya orang kaya. Dikit-dikit sedekah. Maksudnya begini, kotak lewat, walaupun cuma 2.000, lagunya kayak orang kaya, tetap dimasukin. Pokoknya nggak ada kotak nganggur depan gua, pasti gua masukin. Walaupun cuma 2.000. Jadi kata Allah, Nih, udah oke nih, jadi orang kaya. Kasih. Gue demen. Begitu. Jadi nanti Allah lihat kepantasan. Nih, bisa nggak jadi orang kaya nih? Orang kadang-kadang kita duit orang aja kita pelit, duit orang kita pelit. Kan seperti saya contohin. Misalnya nih, Masjid Darussalam nih, punya kas 2 miliar. Misal. Sejarah saya kemarin sih belum pernah. Orang misal. Punya kas 2 miliar. Ada tetangga sebelah nih, pom bensin. Mau bikin musola, dananya 200 juta. Kan tinggal ngambil sini doang ya, 200 juta. Masih 1,8 miliar. Kira-kira DKM ngasih nggak? Jawab. Tuh, duit DKM bukan? Bukan. Duit masjid bukan? Duit masjid. Buat apa? Buat masjid juga. Nggak bakal Pak nggak ngasih Pak. Tuh kita duit orang aja kita pelit Pak. Lagi duit sendiri. Ini ceritanya. Waktu dulu saya sekolah, saya bekerja sama dengan Basnas DKI. Dulu namanya UPZ, Unit Pengumpulan Zakat, UPZ. Di sekolah saya itu, dia cerita tuh dulu, ketuanya. Coba Pak Ustadz, saya bilang begini, di DKI Jakarta ini, saya hitung-hitung tuh hampir ada 20.000 masjid yang bikin sholat Jumat. Saya bilang begini, setiap masjid, setiap Jumat, tolong itu kotak amalnya ditransfer ke Basnas 100.000. 100.000 dikali 20.000 berapa coba? 5 tambah 4 0 9. 2 miliar. Lah sebulan 4 miliar. Maksud saya begini Pak Ustadz. Jangan ada orang bikin musola, habis bikin pondasi lama banget nggak jadi-jadi. Diambil dari situ. Jadi nggak ada tuh pembangunan masjid di DKI yang terlantar. Pengurus masjid nggak ada yang mau Pak. Apa jawabnya? Enak banget Basnas. Tinggal nerima doang sebulan seminggu 100. Ngumpulin kagak. Duit siapa Pak? Duit dia bukan?
Bukan, duit masjid. Tuh Pak, kita mah duit orang aja pelit Pak. Apalagi pakai duit sendiri. Yuk, belajar yuk Pak, belajar saya dan kita semua. Ya Allah memaksain deh ya, memantaskan diri kita jadi orang kaya. Nanti ketika kita minta Allah marzuqna rizqan halalan wasi'an katsiran thayyiban mubaraka. Ya Allah berikan saya rezeki yang banyak. Atau Allah, ya. Kasih. Pantas dia, pantas. Susahnya aja segitu dermawannya, apalagi dia kaya, kasih. Jangan kita berdoa kata Allah, jangan. Dia pelit banget gitu, jangan. Jangan, habis urusan nanti. Nah, dah. Yang sering terjadi ketika terjadi pemotongan kambing, pemotongan itu kadang-kadang nih Pak, dan saya dapat pertanyaan begini, Ustadz, kita kadang-kadang di masjid itu bikin panitia kecil. Tuh kadang-kadang panitia kecil dibantu sama ibu-ibu PKK. Jadi belum dibagiin, ada yang udah dipisahin buat bikin sop, buat makan nanti. Petugas tuh, boleh apa kagak katanya. Saya bilang ya boleh-boleh aja, orang dagingnya juga buat semua orang sih. Orang kaya boleh makan daging. Ada yang bertanya, Ustadz, saya sumbang sapi 1 ekor. Boleh nggak palanya buat saya? Saya bilang, lu mau iseng banget sih. Sedekah sapi pakai syarat pala. Yang namanya kurban, hukum asalnya adalah sunnah. Dia berubah menjadi wajib kalau ada nazar. Misal bapak-bapak ini lagi pada nungguin bonus dari perusahaan. Sampai bilang, wallah ini kalau bonus gua turun nih 200 juta, wallahi dah demi Allah, gua mau beli sapi korban. Turun Pak, 200 juta. Beli sapi 30 juta, maka itu korban wajib, yang korban nggak boleh dapat apapun. Karena itu hukumnya wajib. Ustaz, ada orang bawa ke rumah saya nih kambing sama sapi, ngomong-ngomong, ini wajib apa sunnah? Hukum asalnya kembali ke asal, hukumnya adalah sunnah. Maka si yang korban boleh merasakan dagingnya ukuran sewajarnya. Ada yang bilang jangan lebih dari 1/3, ada yang bilang sewajarnya dah, lu makan masa iya pakai 10 kilo ketelak daging lu. Wajar dah. Maka kalau ada, saya ngambil palanya, sapi siapa? Sapi saya. Nggak apa-apa kalau palanya doang, mas silakan aja. Nah, kulitnya bagaimana Ustadz kulitnya? Kulitnya lu jual aja, duitnya taruh di kas masjid, beres. Emang boleh dijual? Boleh. Yang kagak boleh jual itu kita pribadi jual buat kita. Atau buat upah tukangnya. Tapi kalau buat kas masjidnya udah aja. Terus mau diapain kalau kagak dijual? Buat beduk 1 Pak. Kambingnya 20. Masa beduk semua? Ada yang bayarin nggak? Ada. Tuh bayarin. Masuk ke kas masjid. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan semacam itu Pak. Tapi gejala sosial yang tadi kita nih Pak, kapan-kapan mohon maaf, bapak-bapak jadi panitia kurban, motong sapinya 3. Itu kan kadang-kadang kakinya harusnya 12 Pak. Itu pas dicari-cari kakinya cuma 10. Ini yang 2 kemana? Jangan teriak-teriak Pak. Pasti yang ngambil saudara kita. Sapi siapa? Sapi korban. Sapi umat. Yang ngambil pasti bagian dari umat. Jangan bikin malu saudara kita. Lagi pas sudah selesai, ada apa namanya? Ada ember, pas diangkat ada di bawah ember, Pak. Wah, ini dia nih. Siapa nih yang ngumpetin nih? Udah tahu, udah ambil aja. Andaikan gitu, nggak ketahuan, yang ngambil pasti saudara kita, Pak. Dan dia mau, cuma malu mintanya. Dia mau, dia nggak sanggup belinya. Udah nggak usah teriak-teriak. Di tempat saya, awalnya tuh Pak, kalau sering gitu Pak. Sapinya 2, kakinya cuma 6. Perasaan kakinya 8. Nah, kambingnya 5 Pak, palanya cuma 4. Dah, dulu rame tuh, begitu-gitu. Akhirnya saya bilang, besok-besok karena saya udah jadi orang yang dituakan. Besok-besok apapun yang hilang jangan ada yang ngomong. Jangan ada yang bicara. Yang hilang sudah, hilang, jangan dibagi. Nah, sebab pasti yang ngambil saudara kita, pasti. Dan yang ngambil pasti sebenarnya mau, coba kagak sanggup beli, kagak malu minta. Udah biarin. Mulai saat itu Pak, nggak ada yang hilang Pak. Nggak ada yang hilang. Komplit semuanya. Nah,
Nah, yang hilang kadang-kadang pisau yang hilang. Yang kagak bawa pisau pulang bawa pisau, Pak. Nah. Dah. Jadi kalau kita simpulkan, Pak, yuk sama-sama yang punya kelebihan rezeki ini tahun setahun sekali berkurban. Sunnahnya sunnah muakkad. Udah Ustaz saya tahun lalu, itu tahun lalu, tahun ini kalau ada kurban lagi, jangan pakai bosan-bosan, Pak. Karena mah kurban gampang, nggak pakai motong sendiri, sunnahnya potong sendiri, nggak bisa kasih aja panitia, udah tinggal. Kalau mau hadir, sunnahnya hadir, kalau nggak hadir, nggak apa-apa. Tinggal aja udah. Nah, dah. Ukuran sapinya kalau kita baca-baca ilmu fikih, kalau sapi itu umurnya 3 tahun masuk ke 4 tahun. Onta. Kalau sapi 3 tahun, kalau kambing itu 2 tahun masuk 3 tahun. Susah nanyanya ya. Kan kita kalau beli kambing nanya, ini umurnya berapa? Kata tukang ini, udah pasti sah tuh kata tukang dagang. Kita nggak paham, udah dah, yang dijual beli aja. Biasanya kan yang gedean mahalan, yang kecilan gitu ya. Hindari yang agak kekecilan, khawatir umurnya kurang. Saya kira ini Pak, materi kita tentang kurban. Sekali lagi harusnya kita masih bahas tentang masalah wudu, cuma karena ya ilmu hal deh ya, ilmu hal. Buat teman-teman kita yang berangkat haji, barangkali yang belum, mungkin satu saat nanti Allah berikan kesempatan buat berhaji. Lama Ustaz nunggunya, lama nunggu kan kalau hajinya haji regional Pak, haji biasa, reguler. Kalau berdoa sama Pak nanti ada lagi rezeki hajinya haji plus. Nungguinnya cuma 7 tahun, 5 tahun, 7 tahun nungguinnya. Bisa jadi puroda. Puroda itu haji plus. Cuma pisahnya pisah khusus. Nggak pakai antri. Bisa jadi. Bisa jadi bisa kagak. Nah, tapi berdoa saja. Berdoa saja. Pak, saya cerita yang reguler. Saya punya teman juga nggak pakai bermodal Pak. Kemarin 2 tahun lalu yang puroda suami istri nggak bermodal. Yang puroda begini, zaman pandemi dia guru ngaji, cuma lebih ke kiroat kemudian banyak zikir-zikir. Ada pengusaha timah kalau nggak salah yang waktu pandemi kolap. Akhirnya mencoba mencari, jadi keluarganya berantakan. Perusahaannya berantakan. Mendarat dah dia di majlis taklim itu tuh. Belajar kiroat, belajar ngaji, belajar baca selawat. Selama 2 tahun. Lebih. Dari situ muncul kenyamanan. Asik, begitu asik. Akhirnya ketika pandemi selesai mulai lagi. Karena memang udah banyak linknya. Alhamdulillah perusahaannya maju lagi. Itu gurunya sama istrinya di bergian haji Puroda, Pak. Yang gurunya juga nggak tahu berangkat. Namanya Ustadz Septian. Sekarang masih suka jadi imam tarawih di tempat saya. Main ketika saya ngaji, saya bilang begini, maaf ibu-ibu, yang sering saya ceritakan ini orangnya. Minta maaf Ustadz, saya buat motivasi aja gitu. Jadi 400 juta Pak Puroda. Mahal Ustadz. Kalau dibayarin mah nggak mahal Pak. Ya, sekarang tinggal cari yang bayarin gitu dia. Ya, ada aja jalannya. Kemarin kan ada yang bersihin toilet. Iya, diundang sama pemerintah Arab Saudi Arabia. Itu bintang 5 Pak. Bintang 5 itu. Dah, bersihin. Kali-kali aja ya. Nah yang reguler itu yang sering saya angkat tuh. Ini sepupu saya. Istrinya sepupu saya. Ustadz Iwan Setiawan namanya Pondok Gede. Nah, dia waktu lagi khutbah Jumat. Ada orang marahin. Ustadz mau pergi haji? Ya mau. Terus ya nggak ada duitnya. Ya saya doain deh Ustadz. Mudah-mudahan pergi haji. Gitu doang ngomongnya. Dia udah bilang begini. Gua kata mau ngongkosin kali. Dapat 2 tahun. Ini yang itu tuh nyari. Ini ketemu yang ngajar di sekolah. Sediwa nanti nyariin. Turun. Bapak masih ingat sama saya? Enggak. Ya khotib Jumat kan, mau teman-teman kalau khotib Jumat kan masjid banyak Pak. Lupa. Saya dulu yang pernah nanya Ustadz, mau haji apa kagak? 2 tahun yang lalu. Oh iya. Nah sekarang saya ada rezeki nih Ustadz saya pergi haji. Waktu itu pergi haji masih 25 juta. Tahun 2003. Akhirnya bang ini, Ustadz saya kasih 20 juta, yang 5 juta Ustadz cari sendiri ya. Sebab kalau saya kasih semuanya nanti Ustadz dianggap kagak mampu saya ongkosin. Dah. 20 juta, kurang 5 juta.
Kemana nih nyarinya? Guru ngaji Pak, di kampung guru ngaji yang dalam tanda petik mohon maaf duit 5 juta itu luar biasa berharganya. Kalau saya pernah ngaji anak kecil ngaji Pak, ngaji Iqra, ngaji Quran segala macam. Itu kalau yang namanya sedekah 10.000, 5.000 Pak, 20.000 paling gede. Nah, nggak lama kemudian, kebetulan dia ngajar juga privat di rumah, kata yang punya rumah nih, Ustaz Iwan, saya pengen mergiin Ustaz pergi haji bareng saya, tapi tahun depan. Akhirnya dia bilang begini, ya tahun depan mah, saya udah ada yang ngongkosin tahun ini. Cuma artinya pengen ngomong, kurang 5 juta. Cuma nggak sanggup. Itu Ustadz tuh, bangetan jaim, jaga image. Artinya bilang ini, tadi mah gue ngomong aja ya, kurang 5 juta. Minggu besoknya bilang begini, kata yang tuan rumah, aduh sayang sekali Ustadz, harusnya itu pahala buat saya. Pas minggu besoknya, Ustadz gini deh, yang mergiin aja orang lain, tapi ongkos jajannya dari saya. Tuh saya kasih 5 juta Pak. Tuh. Saya udah izin sama dia, saya akan cerita kemana-mana nih, Bang Iwan nih, saya ngambil Bang Iwan. Bang Iwan saya cerita kemana-mana nih buat memotivasi orang-orang. Itu ketika dia nyetor Pak, dia lihat, dia nangis aja. Bener nih pergi haji, bener nih pergi haji. Itu tahun 2003. Jadi bapak-bapak kalau yang mau haji itu berdoa saja, nanti Allah yang akan, ya saya selalu bilang begini, kalau kitanya kangen sama Ka'bah berat Pak, Ka'bahnya kangen sama kita. Kalau kitanya kangen sama Nabi berat Pak, Nabinya kangen sama kita. Kalau kitanya pengen wukuf di Arafah berat Pak, yang kita pengen padang Arafahnya pengen didatengin kita, itu tuh. Nanti jalannya banyak. Ya kali aja punya teman mabok kan jual tanah yang mana begitu. Pergi aja nah. Sampai di sini barangkali ada yang perlu kita diskusikan lebih lanjut, dipersilakan. Ya silakan. Ya, teman-teman ketika ngutang kurban itu ada enggak harapan buat bayar? Misal gini, mohon maaf. Waduh, pas banget lagi ya bulan Juni ya. Harus bayar kreditan mobil dulu. Kalau dia bulan Juli mah nih ada duitnya. Begini deh, gue pinjem, ntar Juli gue ganti. Ini pasti ada nih bulan Juli. Boleh. Tapi kalau gantinya kapan-kapan. Jangan deh. Ntar kapan-kapan gue ganti. Jangan kapan-kapan. Atau begini, kalau kita ngomongnya agak jauh sedikit, deposito gue gitu ya. Deposito gue tuh cairnya akhir bulan Juni. Itu ada 100 juta. Kalau di awal Juli emang kagak ada nih. Gue pinjam dulu dah 6 juta buat beli kambing 2. Ntar. Emang betul ada. Kalau di kampung-kampung, gue narik arisannya. Tuh kalau di kampung-kampung tuh. Gue narik arisannya minggu ketiga di bulan Juni. Ada itu 40 juta. Gue pinjam dulu. Nah, itu boleh. Kalau bahasa Betawi, kalau ada harapan. Memang benar harapannya itu boleh. Karena sebenarnya dia sanggup. Sebenarnya. Cuma kalau sekali lagi deh ya. Ntar kapan-kapan gue ganti. Udah jangan kapan-kapan mah. Berarti emang gak sanggup. Jangan dipaksa Pak. Kalau gak ada duitnya jangan dipaksa. Ini saya memotivasi yang di rumahnya ada duitnya. Belum tergugah untuk kurban. Saat saya mau kurban duitnya gak ada. Jangan ngomong. Udah. Kita nerima kupon aja ntar dah. Ada lagi? Cukup deh. Belum ada manfaatnya. Allah berikan kita rizki kesanggupan untuk berkorban insyaallah. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya muyassir yassir wa ya mudabbir dabbir wa ya musahhil sahhil سهل علينا يا الله بسائر أمورنا كل عاصر بجاه طه البشير والنذير وكل عليك يسير حاجتنا إليك كثير وصلى الله عليه وسلم